as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Jadi disaksikan dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Isra wal Mi'raj. Setelah sampai kepada Allah, diperintahkan kita kerjakan salat, turun ke bumi syariat yang mana telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Turun ke bumi syariat lahiriah jasad ini, maka lakukan salat. Salat yang mana? Salat yang syariat yang dikerjakan 5 waktu dalam sehari semalam. Itu baru dapat tercegah dari keji dan munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua masih tetap dalam limpahan barokah, karunia dan nikmatnya, dan semoga kita semua masih tetap dalam lindungan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah, terlimpah atas junjungan kita Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya, juga bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga saja kita semua akan diakui sebagai umatnya, tetap setia di dalam sunnahnya dan mendapatkan cucuran syafaatnya sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, jadi kemudian yang kedua adalah Islam. Rukun Islam ini adalah salat. Jadi salat 5 waktu. Jadi ketahuilah, salat itu ada 2 perkara. Ada salat pada lahiriah, itu 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, salat pada luhur. Salat pada luhur itu tertentu, berwaktu, berhad, berhingga, dan berketika. Tidak setiap waktu salat yang 5 waktu. Ditetapkan waktunya, isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Telah tertentu waktunya. Dan kemudian salat yang kedua, as-salat al-zikri atau as-salat daimun. Bermula salat itu senantiasa. Arti senantiasa, tidak ada berhentinya. As-salat al-zikri, bermula salat itu ingat akan daku, kata Allah, atau ingatku, kata Allah. Jadi as-salat daimun, salat itu senantiasa. Jadi kita ini tidak dibolehkan oleh Allah Ta'ala berhenti salat. Nah, kalau salat yang 5 waktu kita tidak berhenti, tentu kita akan kesulitan di sini. Jadi kalau sholat 5 waktu seperti yang diriwayatkan dalam Isra Mi'rajnya baginda Rasul itu 50 waktu. Jangankan 50 waktu, 5 waktu aja kita repot. Banyak yang ketinggalan kan, contohnya. Banyak yang sholat itu cuma 1 waktu aja, cuma maghrib aja. Ada yang cuma zuhur aja. Cuma rata-rata itu cuma maghrib aja. Katanya kalau ditanya rukun Islam berapa? 5 perkara. Sholat itu berapa? 5 waktu. Kenapa cuma dilaksanakan 1 waktu aja? Nah, di situ. Jadi sholat itu 5 waktu pada luhur, pada syariat, pada jasad lahiriah ini. Nah, bagaimana sholat as-salat daimun, sholat yang senantiasa? Sholat bagi hati.
hati. Mana dalilnya? As-salat zikri, bermula salat itu ingat akan daku, kata Allah Ta'ala. Jadi berarti kalau di mana-mana, dimanapun tempat kita ingat kepada Allah, berarti kita di dalam keadaan salat. Nah, salat yang begini yang disebut salat yang tercegah dari keji dan munkar, maupun salat yang batin maupun salat yang zahir. Jadi barang siapa tidak ingat kepada Allah, walaupun lidahnya terus mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, mun tidak kenal kepada Allah, tidak ma'rifat kepada Allah, apa yang mesti diingatkan? Jadi wajar Syekh Imam Ibnu Athaillah di dalam Syarah Hikamnya mengatakan, zikir tapi lupa. Jadi aneh kan, ada yang orang zikir, arti zikir itu ingat tapi lupa. Yang bagaimana tidak lupa? Zikir cuman sekadar lapas, la ilaha illallah, tidak tahu apa itu la ilaha illallah, apa itu Allah. Nah, di sini. Nah, zikir itu melalui lidah, la ilaha illallah, melalui hati ingat siapa la ilaha illallah itu? Allah yang memegang tampuk sekalian alam semesta ini. Nah, lagi di kantor kita ingat waktu sholat, ingat kepada Allah. Kenapa saya bisa nulis? Karena ilmu Allah Ta'ala. Kenapa saya ini jadi duduk di sini? Karena perintah Allah. Kenapa saya bisa mengerjakan tugas itu dan tugas ini sebagai direktur, sebagai sekretaris, sebagai karyawan kantor, dan lain sebagainya? Oh, itu karena ilmu Allah Ta'ala. Berdiri atas hayat Allah Ta'ala. Ingat terus menerus, tiada berhenti. Makanya ayatnya di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Sangka kita selama ini berzikir yang banyak itu, zikir la ilaha illallah itu ribuan kali, jutaan kali. Ya nggak bisa lah. Kita mau kerja, mau cari nafkah, mau cari penghidupan dunia ini untuk ladang akhirat. Biarlah walaupun kita pidato di umum, presentasi dan lain sebagainya, kalau kita sadar lisan ini, lidah ini tidak bisa bergerak kecuali izin Allah Ta'ala atas kalamullah, tidak bisa bergerak lidah ini kalau tanpa kalam Allah, itu artinya kita dalam keadaan berzikir, ingat kepada Allah yang maha berkata-kata. Kita lagi mengajar di suatu kampus, di sekolah. Kita sadar bahwa ilmu ini ilmu Allah Ta'ala. Mun sejatinya saya ini orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Artinya kita lagi zikir di sini. Itulah setiap kita zikir itu maknanya dalam keadaan sholat. Tidak mungkin orang yang ingat kepada Allah, orang yang sholat akan korupsi, akan sombong. Mana? Cocok nggak? Nah, ini hakikatnya sholat itu. Ini hakikatnya Islam itu. Ini hakikatnya iman atau hakikatnya syahadat itu. Bukan hanya sebatas lapas. Bukan hanya sebatas ucapan. Bisa senantiasa as-salat tadaimun tadi. Bisa. Di pasar kita ingat, di kantor kita ingat, di kebun kita ingat, di sawah kita ingat, di kereta kita ingat, di pesawat, di kapal, di mana-mana pun kita berada, setiap waktu 24 jam penuh kita ingat kepada Allah. Kalau sudah kenal dengan zat sifat Allah Ta'ala,
Itulah hakikat sholat. Itulah hakikat iman. Itulah hakikat syahadat. Itulah hakikat Islam. Jadi percaya atau tidak percaya terserah pada saudara sekalian. Kalau yang percaya silakan, yang tidak juga silakan. Saya tidak melayani untuk perdebatan, karena apapun bentuknya perdebatan tidak akan saya layani, karena saya mengikuti daripada fatwa daripada Imam Syafi'i. Jadi apa dari Imam Syafi'i? Kata beliau, saya sanggup berhujah dengan 10 orang berilmu, namun saya akan kalah kepada 1 orang bodoh. Jadi sama-sama kita pahami makna daripada ucapan daripada Imam Syafi'i. Jadi kenapa saya tidak melayani perdebatan? Karena berdebat itu adalah orang bodoh. Jadi kita jangan menjadi orang bodoh. Jadi kita sama-sama. Jadi silahkan mengajukan pembelaan. Yang tidak percaya pun saya tidak memaksa saudara untuk percaya kepada apa yang saya ucapkan. Yang percaya silahkan. Yang ingin belajar, yang merasa kurang ilmu, yang merasa kurang paham, yang merasa bodoh, silahkan belajar. Jadi kalau sama bodohnya seperti saya, silahkan belajar, silahkan simak. Yang merasa telah pintar, silahkan abaikan saja. Kan mudah. Kenapa harus berdebat? Toh sama-sama Islam, sama-sama hamba Allah. Itu ya. Jadi sekali lagi saya tidak melayani perdebatan. Nah itulah ya, tentang sholat. Jadi benar ayatnya, jadi tidak salah ayatnya. Aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi dirikanlah sholat. Sesungguhnya dengan sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul kalau ini sholatnya. Tapi kalau sholat yang gerakan jasad, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat, bacaan Fatihah, ayat, iftitah, tasbih, bacaan apa? Bacaan dan gerakan di dalam sholat itu saja. Itulah telah saya contohkan pada kesempatan yang lalu. Sholat terus, mencuri terus, korupsi terus, bohong terus, menindas terus, menyakiti saudaranya terus, bermusuhan terus. Islam yang seperti apa? Islam sholat yang seperti apa? Tidak mungkin. Maka saya sampaikan pada kesempatan itu, yang salah ayatnya, apa yang salah orangnya. Ternyata yang salah individu manusianya. Tidak mungkin ayat itu akan salah. Nah, jadi kalau kita kaji sholat secara lahiriah itu, sholat secara batin ini. As-salata daimun, as-salata li zikri. Sholat pada luhur tertentu 5 waktu dalam sehari semalam, gerakan badan, gerakan lisan. Nah, jadi kalau secara hakikat sholat bagi hati dan perasaan, senantiasa kita merasa lemah, kita digagahi, kita merasa bodoh, kita merasa mati, kita merasa buta, tuli dan bisu. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil. Sehingga kita akan terus ingat yang kuasa itu Allah, yang berkehendak itu Allah, yang tahu Allah, yang hidup, yang melihat, yang mendengar, yang berkata-kata itu adalah Allah. Itulah orang yang senantiasa di dalam sholat. Itulah senantiasa orang yang sedang di dalam zikir. Kalau la ilaha illallah itu tertentu waktunya di sejadah, di masjid, di musola, atau dalam keadaan tidak mungkin kita lagi di dalam kantor terus la ilaha illallah, sedang meeting la ilaha illallah, sedang kuliah terus kita ngucap la. Tidak mungkin. Mun ingat
Arti zikir itu ingat. Ingat itu boleh ada di mana-mana setiap waktu, tiada lepas. Sedang mengajar, toh la ilaha illallah itu ingat. Ingat itu tidak mengganggu pembicaraan, tidak mengganggu penglihatan, dan tidak mengganggu pendengaran. Insya Allah pahamnya. Jadi harus kita yakini, harus kita ketahui. Itulah musyahadah. Dengan di sini dapat kita betul-betul kita membaca dua kalimat syahadat itu dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar mengucapkan sebagai lapas semata. Asyhadu an la ilaha illallah. Benar. Apa yang kusaksikan selain daripada Allah? Lihat manusia hilir mudikul, itulah perbuatan Allah. Digerakkannya ke hulu, digerakkannya ke hilir, digerakkannya ke atas dan ke bawah, digerakkan ke kiri, digerakkan ke kanan. Dijadikannya yang kaya, dijadikan yang miskin, dijadikan yang sehat, dijadikan yang sakit, sehingga hidup alam ini. Dijadikannya kaya dan miskin, yang kaya perlu dengan yang miskin akhirnya mencukupi yang kaya. Contoh, yang kaya perlu, yang miskin perlu beli beras, beli garam, beli sayuran, beli batu bata, beli batu, beli pasir. Siapa yang mengadakan bahan tersebut kalau bukan orang-orang miskin? Jadi jangan sekali-kali kita merasa sombong hidup di alam dunia ini. Tidak mungkin kita dapat hidup kecuali kita hidup berdampingan berhukum hablum minan nas, hukum muamalah. Sekaya apapun kita, kalau tidak ada saudara kita yang kekurangan, dia menanam padi, dia menanam tomat, menanam cabai, menanam sawi, menanam wortel, segala macam, menanam bawang, ada peternak ikan, peternak ayam, banyak, sehingga yang kita makan, yang kita sayur hasil dari mereka. Jadi disitulah saling berhubungan, sehingga akan terus yang dulunya miskin menjadi kaya, sehingga ada yang kaya baru, ada yang miskin baru, terus dengan adanya sehat dan sakit. Yang sehat perlu kepada yang sakit, bantuan kepada yang sakit perlu bantuan kepada yang sehat. Yang sehat membantu yang sakit. Ada dokter, bidan, perawat, rumah sakit, klinik, dan lain sebagainya. Hidup alam ini dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Benar. Maka ayatnya, walillahil masyriq wal maghrib fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Kepunyaan Allah lah barat dan timur. Kemana kamu menghadap? Kemana kita akan menghadapkan wajah kita ini? Wajah muka maupun wajah hati kita. Kemana kita menghadap? Selain daripada kita menyaksikan Allah. Tidak ada di alam ini yang tidak ada Allah. Karena Allah itu maha meliputi. Wallahu bikulli syai'in muhit. Allah itu maha meliputi. Nah, itu tadi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Tuh. Nah, jadi disinilah para hadirin sekalian tentang dua kalimat syahadat. Sehingga dengan dua kalimat syahadat terjun kepada alam syariat, baru kita melaksanakan sholat. Karena sholat itu disebutkan dalam hadis qudsi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Jadi disaksikan dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Isra wal Mi'raj. Setelah sampai kepada Allah, diperintahkan kita kerjakan salat, turun ke bumi syariat.
yang mana telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Turun ke bumi syariat lahiriah jasad ini, maka lakukan sholat. Sholat yang mana? Sholat yang syariat, yang dikerjakan 5 waktu dalam sehari semalam. Itu baru dapat tercegah dari keji dan mungkar. Nah, mudah-mudahan paham ya. Insyaallah. Nah, itulah jalan hakikatnya tadi. Hakikat sholat, hakikat Islam, hakikat iman, hakikat syahadat. Semua itulah sebenar-benarnya. Jadi barang siapa yang telah dapat musyahadah yang sempurna, baru dapat tercegah dari keji dan mungkar. Nah, itulah ya. Nah, jadi mungkin hanya itu para hadirin sekalian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kita masih menyisakan 3 pasal lagi di dalam rukun Islam, yaitu tentang puasa, zakat, dan haji. Jadi di kesempatan yang lain insya Allah, kalau Allah mengizinkan, kalau Allah memberikan umur dan kesempatan pada saya dan kepada kita semua, insya Allah akan dilanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.